tema firman Tuhan yang diminta kepada saya untuk dibawakan adalah I am loved. Berbicara tentang I am loved, saudara-saudara, saya kemudian langsung teringat tentang bagaimana Yesus pernah berbicara kepada para murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 saudara bisa menemukan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan bukankah itulah yang sedang kita lakukan hari ini? Kita sedang mengambil waktu untuk memaknai kembali peristiwa bagaimana Yesus memberikan nyawanya di dalam momen Jumat Agung itu. Nah, saudara-saudara, dan tentu saja hal ini yang dibawakan atau ingin dikomunikasikan kepada setiap kita. Karena itu saudara-saudara, momen ini adalah momen yang baik bagi kita untuk kembali melihat peristiwa bagaimana Yesus yang sedang tersalib. Dan saya sengaja untuk mendasarkan perenungan firman Tuhan kita dari Markus pasal 15 ayat 33, ayat 34, dan ayat 37. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara berapa kali melewati momen Jumat Agung, momen Paskah. Tentu itu berkaitan dengan berapa lama saudara-saudara menjadi seorang Kristen. Dan berapa lama saudara pernah bertanya, berapa kali saudara pernah bertanya, kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah satu pertanyaan yang bagi sebagian orang yang tentu saja mungkin mengoposisi atau berhadapan menentang iman Kristen. Saudara, ini adalah sebuah kontradiksi bagi mereka. Kata mereka, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus justru berteriak minta tolong kepada Tuhan kalau Dia adalah Tuhan? Masuk akal ya? Bahkan kata sebagian mereka, ini menunjukkan bahwa Yesus ini adalah manusia biasa saja. Kenapa Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, kalau Dia adalah Tuhan itu sendiri? Ya, saudara, tentu bukan hanya bagi mereka yang mengoposisi iman Kristen, tetapi juga bagi kita adalah penting bagi kita untuk bertanya, kenapa Yesus berteriak demikian? Kenapa Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan hal ini tentu harus kita jawab, saudara-saudara. Nah, saudara, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara, bahwa ini adalah bukan sebuah teriakan ketidakberdayaan. Terus saya membayangkan kalau misalnya saya mengajak saudara untuk mencoba untuk menempatkan diri, katakanlah saudara berada di site yang sama atau tempat yang sama di mana Yesus disalibkan. Saudara, teriakan ini mungkin kedengaran seperti sebuah teriakan frustasi. Mungkin teriakan kesakitan atau teriakan ketidakberdayaan ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bisa saja artinya frustasi. Bisa saja ini artinya kesakitan, saudara-saudara. Tapi saya ingin katakan bahwa ini sama sekali bukan sebuah teriakan kesakitan atau ketidakberdayaan. Tetapi ini adalah sebuah, kalau orang yang tidak belajar firman Tuhan, maka orang tidak akan memahami itu. Tapi kalau saudara belajar, saudara akan menemukan bahwa ini adalah sebuah, ada kaitannya dengan Mazmur pasal 22, saudara-saudara. Di mana Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, saudara, mengatakan kepada kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, berarti Yesus sengaja menggunakan perkataan di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua itu untuk dikatakan di kayu salib pada saat itu. Dan saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apakah ini kebetulan.
Kebetulankah ketika kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 22, saudara-saudara, di dalam bagian ayat sesudahnya, saudara akan menemukan bahwa di situ dikatakan, semua orang yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mazmur pasal 22 ayat 8-9. Dia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Itu di Mazmur. Saudara, perkataan ini familiarkah buat saudara? Bukankah kita tahu bahwa di dalam Matius pasal 27 digambarkan bahwa imam-imam ahli Taurat mengolok-olok Yesus? Dikatakan, mereka mengatakan begini, orang lain Dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Dia selamatkan. Dia menaruh harapannya pada Allah. Perhatikan ini, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Saudara melihat color, warna yang sama yang sengaja saya berikan dua ayat ini, saudara. Apakah ini kebetulan? Yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-22, pasal yang sama, ayat 17-19, di dalam Mazmur itu mengatakan begini, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, Mazmur pasal 22 adalah Mazmur yang dikatakan Mazmur Daud. Kalau saudara baca ayat pertama, ini adalah Mazmur Daud dikatakan oleh Daud. Bentar, Daud itu adalah seorang raja. Betul ya? Kapankah Daud tangannya ditusuk? Kapankah Daud dikatakan dibagi-bagi pakaiannya dan dibuang undi pakaiannya? Kapan? Tidak pernah. Kalau saudara membaca kisah Daud, Daud tidak pernah kalah perang. Saudara-saudara, uniknya adalah perkataan Daud yang hidup 1000 tahun sebelum Yesus adalah satu perkataan yang menggambarkan kejadian yang dialami oleh Yesus. Saudara, Mazmur ini punya hubungan dengan Yohanes pasal 19 ayat 24. Di situ dikatakan ini adalah perkataan para penjaga atau para prajurit Roma yang mengundi baju Yesus. Dikatakan janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Hal ini dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara, pertanyaan saya sekali lagi, kebetulankah ini? Mazmur pasal 22, 1000 tahun sebelum kematian Yesus, kemudian terjadi 3 ayat, 3 momen itu diulang kembali sampai pada perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga saudara-saudara, bagi mereka yang tidak memahami konteks ini, wajar sekali memang bertanya, kenapa Yesus berteriak seolah-olah memohon pertolongan Tuhan? Ini bukan kebetulan, karena memang ini adalah Mazmur Mesianik yang kemudian digenapi di dalam kematian Yesus. Sehingga hal ini membawa satu kebenaran kepada saudara dan saya. Saudara berada di jalur yang tepat ketika saudara percaya akan kematian Yesus. Saudara, pernahkah saudara bertanya, kenapa iman Kristen itu aneh? Kenapa aneh? Tuhannya mati. Saudara-saudara, iman Kristen tidak sesederhana berita bahwa Tuhan mati. Tetapi kita tahu bahwa di balik kematian Yesus ada sebuah makna yang begitu luar biasa di dalamnya. Dan kalau saudara berada di tempat ini menyaksikan firman Tuhan ini, saudara sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya sebuah perayaan tahunan Jumat Agung, di mana Yesus mati lalu kemudian kita pakai kalung salibnya. Bukan begitu, saudara-saudara. Ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang menunjukkan ada sebuah penggenapan yang luar biasa, karya Allah yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Karena itu, saudara, ketika dikatakan, Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya jadi tergelitik, saudara-saudara, dan saya kemudian berpikir, saudara, coba, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus harus mati? Kebanyakan orang Kristen akan mengatakan, oh Yesus mati demi menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa?
Kalau Yesus mati menyelamatkan kita supaya kita masuk surga dan selamat dari neraka, maka harusnya perkataan Yesus, Allahku, Allahku, jangan hukum aku ke neraka. Betul kan? Tetapi kenapa Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini penting, saudara. Karena saudara-saudara, Yesus sedang menanggung dosa engkau dan saya, dosa kita semua. Dan hukuman atas dosa itu bukan soal sesederhana, sesepele masuk neraka. Tetapi hukuman dari yang namanya dosa itu adalah kematian, atau mungkin saya katakan keterpisahan dari Allah. Ini yang poin pentingnya. Saudara, kenapa Yesus mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, karena hukuman dari dosa adalah keterpisahan antara kita umat berdosa dengan Allah yang kepadanya sumber kehidupan. Allah yang adalah sumber kehidupan, pencipta itu, dan satu-satunya tempat terbaik yang bisa kita punya. Dan ini yang ingin Yesus katakan kepada kita. Saudara-saudara, justru hukuman ini membuat Yesus terpisah dari Allah. Karena dia sedang menanggung dosa. Saudara, ketidaktaatan kita itu lucunya membawa kita pada hukuman. Tetapi masalahnya, uniknya adalah ketaatan Yesus. Saudara tentu sepakat dengan saya. Ketaatan Yesus itu membawanya justru kepada hukuman itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk datang kepada Tuhan sebenarnya. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya bisa datang dan mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah. Karena pada kenyataannya, sebelum Yesus menyelesaikan misi penebusan ini, engkau dan saya tidak mampu datang kepada Tuhan dengan mudah. Saudara tentu ingat bagaimana ketika manusia datang kepada Tuhan, saudara-saudara, wajah kemuliaan Tuhan itu saking kudusnya dan manusia saking berdosanya, dikatakan manusia mati. Tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, di zaman perjanjian lama harus melalui nabi, harus melalui imam, tidak sembarangan. Kalau saudara lihat struktur di perjanjian lama di mana kemah pertemuan itu ada yang namanya pelataran, lalu kemudian ada namanya ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah tempat di mana Tuhan bertahta di atas tutup pendamaian, saudara-saudara. Untuk masuk ke dalam ruang maha kudus itu, saudara hanya bisa imam besar. Dan itu pun kalau masuk ke dalamnya hanya 1 kali 1 tahun. Tuhan tidak sembarangan karena dia kudus. Dia tidak sembarangan menampakkan dirinya. Dan manusia tidak sembarangan bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang berlaku di perjanjian lama, saudara-saudara. Dan engkau dan saya kalau datang kepada Tuhan, maka kita tidak bisa datang dan berdoa, Bapa kami dan sebagainya. Nggak bisa. Orang Israel tidak pernah mengenal satu kelancangan seperti itu karena dosa. Tapi saudara-saudara, ini menjadi mungkin ketika Jumat Agung itu terjadi. Saudara-saudara, di dalam konteks ini, kenapa Yesus berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kita bisa memahami ini ketika kita memahami konteks tentang Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian, kalau saudara baca di dalam Imamat pasal 16, itu adalah momen yang 1 kali 1 tahun itu, imam besar masuk. Saudara, sebelum ritual imam besar bisa masuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ruang maha kudus, harus diadakan sebuah ritual. Dan salah satu ritualnya adalah ketika imam memilih 2 ekor kambing, saudara-saudara. Dikatakan di 2 ekor kambing itu, ada satu yang kemudian dikurbankan, darahnya dicurahkan. Akibat dosa adalah maut. Dan maut itu adalah kematian. Dan kematian itu dilambangkan oleh kambing yang dipotong itu, saudara-saudara, disembelih. Darahnya dicurahkan untuk menjadi pendamaian. Itu kambing pertama. Dan kambing yang kedua, saudara-saudara, adalah kambing yang disebut sebagai kambing Azazel. Apa itu kambing Azazel? Itu adalah sebuah kambing yang kemudian ke dalam ritual pada waktu itu, saudara-saudara, imam besar itu meletakkan tangannya di atas kambing Azazel itu. Lalu kemudian dengan bahasa sehari-hari saya katakan begini,
Aku meletakkan dosa-dosa umat Israel, dosaku dan dosa seluruh umat ini, aku meletakkannya kepadamu. Jadi kambing Azazel ini menanggung dosa seluruh umat Israel. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan kambing ini? Kambing ini kemudian diusir keluar dari kota. Saudara, pada zaman itu, kota itu punya tembok. Tujuannya apa? Supaya aman. Karena di luar sana itu padang belantara. Dan kambing itu ketika keluar dari tembok, dibuang keluar ke padang belantara. Artinya apa? Artinya bahwa kambing itu akan mati. Mati di dalam kesendirian, tertolak, dibuang dia akan diterkam oleh hewan buas, bahkan dia akan mati kelaparan karena tidak ada makanan dan sebagainya. Dia adalah kambing yang dibuang, korban yang dibuang keluar. Saudara, kalau saudara mulai menangkap arti ini, saudara mulai mengerti bahwa ini yang terjadi pada Yesus. Kalau pada hari raya pendamaian ada kambing yang dibuang keluar, ditinggalkan sendirian di padang belantara dan mati di sana, maka inilah yang juga terjadi oleh kepada Yesus. Di mana pada saat itu Yesus dibuang dalam tanda kutip oleh Allah Bapa karena dia menanggung dosa engkau dan saya. Dia dibuang. Saudara, ketika Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, seakan-akan Bapa di sorga tidak mau tahu tentang Yesus. Dan dia memalingkan wajahnya. Dia membuang muka kepada Yesus. Dan Yesus harus terpisah karena dosa. Karena memang dosa itu tidak bisa berkumpul dengan Allah yang kudus. Dosa engkau dan saya. Dia seperti kambing Azazel itu yang dibuang keluar, ditinggalkan sendiri, dan mati di sana. Itulah sebabnya kenapa Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya menemukan sebuah lukisan karya seorang pelukis atau seniman dari Belanda bernama Rien Potvliet. Dia menuliskan sebuah buku, judulnya adalah He Was One of Us. Ini adalah sebuah buku ilustrasi yang menceritakan bagaimana Yesus adalah He was one of us. Dia dulu adalah salah satu di antara kita, manusia, Yesus. Saudara, dalam salah satu potret ketika Yesus disalibkan, Rien Potvliet ini menggambarkan sebuah gambar ketika Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, perhatikan gambar ini. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu saya lihat gambar ini, saudara-saudara, saya tanpa sadar, saudara-saudara, air mata mengalir turun ke pipi saya. Saya menangis dan saya melihat bagaimana wajah yang menderita itu, saudara-saudara. Dan saya yakin penderitaan itu bukan karena dia menerima cambukan, bukan karena dia tertusuk, menderita secara jasmani, belaka. Ini bukan soal penderitaan jasmani. Tetapi ini adalah penderitaan seorang yang kehilangan apa yang paling indah dalam hidupnya, yaitu persekutuannya dengan Allah Bapa. Yesus yang dalam kekekalan bersekutu dengan Allah Bapa, ditinggalkan oleh Allah karena dia harus menanggung dosa engkau dan saya. Ekspresi yang ditunjukkan oleh gambar ini menunjukkan sebuah rasa kehilangan seorang anak yang ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena dia harus tanggung dosamu dan dosaku. Saudara, gambar ini saya yakin tidak menggambarkan kejadian yang sesungguhnya, di mana kejadian sesungguhnya pastilah
lebih menyakitkan dari ini. Coba saudara tempatkan diri saudara di sana. Apakah saudara merasakan Jumat Agung yang begitu mengerikan? Yesus terbuang agar kita tidak terbuang. Dia terasingkan agar kita tidak terasingkan. Dia menjadi sampah agar kita tidak menjadi sampah. Di ayat yang ke-37 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tabir itu adalah lambang di mana jalan menuju Allah itu tidak dapat dilewati sembarangan karena keberdosaan kita. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Saudara, tabir itu terkoyak, menunjukkan bahwa dosa kita telah selesai ditanggung, dan kita beroleh jalan keselamatan menuju Allah. Itulah keselamatan. Sehingga benarlah apa yang Yesus katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Dan saudara-saudara, kadang-kala kita memandang arti perkataan ini begitu remeh, saudara-saudara. Kasih itu kita pandang begitu mudah. Saudara, padahal dalam bagian ayat sebelumnya Yesus katakan dalam Yohanes 15, ayat yang ke-12 Yesus katakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada standar kasih itu sendiri. Dan standar kasih itu adalah yang kita bicarakan hari ini. Yaitu kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Dan kasih seperti itulah yang harus kita berikan. Sehingga saudara, mengapa sih saya katakan panjang lebar dari tadi tentang pengorbanan Yesus? Supaya kita mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, dalam dan tingginya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kalau kita mau ngomong kasih, saudara-saudara, kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Kasih yang Yesus berikan kepada kita adalah kasih yang begitu selfless. Kasih yang begitu tidak mementingkan dirinya. Di dalam Filipi, Paulus mengatakan, dia yang telah menanggalkan keilahiannya, bahkan dia merendahkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi sama. Seperti kita bahkan mati di kayu salib. Kasih yang sangat tidak egois. Di mana hari ini saudara-saudara kita menemukan fakta bahwa kasih telah terdistorsi begitu rupa. Kasih hari ini berbicara tentang hubungan percintaan antara wanita dan pria. Kasih hari ini adalah kasih yang berbicara tentang I love you and you love me. Kasih hari ini berbicara tentang kasih yang boleh saya katakan sesederhana selfish. Kasih yang kalau saya akan mengasihi kalau ada benefitnya untuk saya. Saya akan mengasihi kalau saya juga akan disenangi. Saya akan mengasihi kalau ada untungnya buat saya. Itu adalah selfish love. Dan hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman di mana kasih itu menjadi egois. Cinta, love, itu didegradasikan sesederhana suka. Yang penting saya senang. Saudara-saudara, menjadi seorang Kristen, saya percaya dalam Raja Wali Church, di tengah-tengah komunitas ini, saudara sedang diberikan sebuah nilai di mana saudara menyatu dengan Tuhan, believe, dan being relevant. Saudara hadir di tengah-tengah dunia, dan hari ini saudara kita melihat dan memaknai betapa kasih Allah yang begitu luar biasa itu seharusnya menginspirasi kita dan memberikan sebuah standar kasih yang benar kepada dunia kita. Standar kasih yang benar di tengah-tengah dunia yang kasihnya itu menjadi suram, kasih yang egois dan sebagainya. Saudara, kalau hari ini engkau di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan dan engkau percaya engkau rayakan Jumat Agung, tetapi hari ini engkau tahu dengan pasanganmu, engkau tidak merendahkan diri,
engkau menuntut pasanganmu berubah, sementara engkau sendiri tidak berubah. Saya rasa kita belum memahami apa arti kasih itu. Dia mati. Yesus mati di saat kita lagi berdosa. Dan dia tunjukkan terlebih dahulu, inilah caranya kasih. Maka hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dengan cara apa? Mengorbankan nyawanya. Tentu ini bukan berbicara tentang mengorbankan hidup jadi kita mati. Tetapi berbicara tentang mengorbankan ego kita. Mengorbankan keakuan kita. Mengorbankan segala keinginan kita untuk dipenuhi. Tapi saya akan berikan terlebih dahulu. Hai istri, kasihilah suamimu. Tunjukkanlah teladan itu. Hari ini kasih menjadi suram di tengah-tengah keluarga. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Kenapa? Karena masing-masing menuntut orang. Kamu harus baik dulu baru saya bisa mengasihi engkau. Tetapi kasih Tuhan, bedanya dengan dunia ini adalah kasih yang komit. Bukan transaksional, bukan berdasarkan transaksi, tetapi berdasarkan komitmen. Aku mengasihi engkau. Di dalam komunitas Raja Wali Church, praktikanlah kasih ini. Dimanapun saudara berada, kalau saudara mengalami penebusan, kalau saudara mengalami keselamatan dari Tuhan, maka praktikanlah kasih yang sama kepada semua orang. Jadilah terang, jadilah berkat. Tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami melihat kasih yang sejati. Kami melihat kasih yang sesungguhnya. Biarkan mata hati kami, Tuhan, terbuka dan melihat betapa Engkau yang adalah kasih itu menunjukkan arti dari kasih kepada setiap kami. Terima kasih karena meskipun kami berdosa, tetapi Engkau Tuhan telah memberikan nyawamu kepada kami. Dan biarkan pengorbananmu itu yang kami tunjukkan juga kepada semua orang, kepada pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, kepada rekan-rekan kerja kami, bahkan kepada komunitas ini. Biarlah kami dikenal karena kasih Tuhan yang terlihat dalam hidup kami. Kasih yang mengubahkan kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you, Bravers.